Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Kali ini saya ingin berbagi kembali satu topik yang cukup menarik ya, dan kita membahasnya dari perspektif yang berbeda. Kalau teman-teman melihat di dalam layar, hari ini kita membahas soal rambut perempuan. Nah, ini dia. Anehnya judulnya sangat provokatif sekali. Rambut perempuan sebagai kelamin pria. Dan subjudulnya memahami teks 1 Korintus 13 ayat 15 mengenai rambut perempuan sebagai penudung dengan kacamata medis Yunani kuno. Nah, jadi teman-teman bisa sambil dibuka Alkitabnya. 1 Korintus pasal 11 ya, bukan 13. Sorry, saya salah tulis. Pasal 11 ayat 15. Jadi sebenarnya nanti ada ayat 13 sampai 15. 1 Korintus 11 ya, bukan 1 Korintus 13, ayat 11 sampai 15. Mungkin saya perbaiki dahulu ya, supaya lebih enak kelihatannya ya. 1 Korintus 11. Oke, saya share lagi. Baik, sudah ya. Mami teks 1 Korintus 11 ayat 15 mengenai rambut perempuan sebagai penudung dengan kacamata medis Yunani kuno. Jadi kali ini pembelajaran kita memakai perspektif yang berbeda sekali, yaitu tentang dunia medis. Jadi teologis dan medis dihubungkan terhadap teks 1 Korintus pasal 11 ya. Baik, kita akan mulai bagaimana kita melihat teks ini dan kita lihat nanti maknanya apa. Ya, kalau kita mulai dari ayat 13, teman-teman bisa lihat lahir dan di Alkitab. Dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Ya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya. Ini sebenarnya ayat 15-nya dimulai dari tetapi ya. Dimulai dari sini. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, jadi teman-teman lihat dari ayat 13 ada kata bertudung, dan di ayat 15 ada penudung. Ya. Dan kalau secara pemahaman sederhana, kita akan melihat ini sebagaimana kebudayaan Timur Tengah ya. Jadi perempuan itu memakai penudung dan juga cadar. Itu pemahaman yang sudah lumrah bahkan sampai zaman sekarang, dan di dalam konteks Indonesia juga ada saja yang memakai seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat penafsiran umumnya, Paulus sedang berbicara apa dalam teks 1 Korintus pasal 11 ini? Kalau kita lihat judul perikopnya kan ini memang adalah hiasan kepala wanita ya. Paulus ini rekan-rekan memang sering sekali dianggap seksis ya, dia ada bau diskriminasi selalu kepada perempuan, dan di dalam teks ini juga kita melihat buat apa sih dia mengurusi rambut perempuan gitu ya. Dan memang dalam teks 1 Korintus pasal 11 ini yaitu tentang cara beribadah di hadapan Tuhan. Jadi katanya hiasan kepala wanita itu rambut dan memang harus ditudungi. Tapi kalau kita lihat dari perspektif dunia Yunani kuno, apa maksud dari teks ini? Nah, penafsiran umum yang mungkin teman-teman sudah pelajari atau sudah pernah mendengar khotbahnya, karena pada konteks itu, jemaat Korintus itu berada di sekeliling orang-orang, ya budaya Korintus itu ketat sekali, lekat sekali dengan Yunani, menyembah Dewi Aphrodite. Ya, ini adalah Dewi cinta, yang dimana budaya pada zaman itu di Korintus, setiap kuil Dewi Aphrodite itu ada pelacur baktinya yang di dalam ritual ibadahnya ya melakukan hubungan seksual. Dan semua pelacur baktinya itu di kuil-kuil Dewi Aphrodite itu adalah seorang perempuan yang dimana salah satu syaratnya
rambut kepalanya harus dicukur. Jadi harus pendek. Itulah kenapa tadi teksnya mengatakan rambut perempuan harus panjang. Paulus ingin mengatakan supaya orang Kristen yang sudah percaya Yesus yang tinggal di Korintus tidak mengikuti style atau gaya pelacur bakti Dewi Aphrodite. Karena salah satu syarat mereka melakukan ritual itu, rambutnya dicukur pendek. Nah, Paulus tidak mau itu, makanya dia katakan tadi, tetapi bawalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Ya, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, ini yang menjadi bahasan kita. Apa maksud Paulus berkata di ayat 15, rambut perempuan diberikan untuk menjadi penudung. Ya, jadi konteks pemahaman umumnya untuk menghindari orang-orang Kristen tidak mengikuti gaya pelacur bakti Dewi Aphrodite pada zaman itu. Ya. Dan bagi orang Korintus, bagi Paulus sendiri mengatakan tanda engkau rambut panjang adalah kau submit kepada suamimu. Ya, jadi tidak mengikuti rambut pendek itu salah satu gaya bagaimana seorang istri submit, tunduk kepada suaminya. Nah, ini kan memang tema yang terus beredar di surat Paulus kepada jemaat Korintus. Tapi itu penafsiran umum yang bisa kita maknai lebih luas. Hari ini pembahasan kita lebih unik karena mengambil perspektif medis dunia Yunani kuno. Nah, kenapa pembahasan ini menarik, teman-teman? Karena seperti saya katakan, jemaat Korintus itu lekat dengan budaya Yunani kuno. Rasul Paulus itu rasul yang memang belajar juga tentang Greko-Roman. Ya, dia warga negara Romawi dan dia diutus kepada bangsa-bangsa Yunani yang memang dia lekat sekali dan mempelajari budaya itu. Jadi teks yang dia tulis ini, yang pertama kali dia tulis ini, kita harus memandangnya dari apa yang mempengaruhi Rasul Paulus, budaya dia pada zaman itu. Ya, jadi kita membuat tafsiran ini, perspektif ini bukan asal-asalan karena memang kita harus melihat juga bagaimana budaya mempengaruhi penulisan Rasul Paulus, terutama jemaat Korintus ya. Jemaat Korintus itu bukan berbudaya Yahudi. Paulus orang Yahudi tetapi lekat dengan budaya Yunani. Oke. Nah, kalau kita lihat ayat 13 tadi, kepala yang tidak bertudung. Nah, sini ada perbedaan makna dari bahasa Yunaninya. Bertudung di situ ayat 13 akata kaluptos. Ya. Sedangkan ayat 15 penudung. Jadi kalau bertudung akata kaluptos, penudung peribolayon. Nah, yang menjadi pembahasan kita, inti kita di ayat 15 ini, peribolayon. Apa yang bisa kita lihat dari kata ini sesuai dengan konteks medis pada zaman Yunani kuno. Ya, bisa melihat pertama dari perkataan seorang dramawan yang sangat terkenal, Euripides. Ya. Dia mengatakan kata peribolayon itu bukan sekedar head covering atau penudung atau penutup kepala. Tidak. Dalam bahasa Yunaninya, Euripides mengatakan peribolayon itu malah mengacu kepada bagian tubuh manusia, yaitu testis. Dan ini dituangkannya di dalam tulisan dramanya mengenai Hercules. Salah satu teksnya berbunyi, after I receive my bags of flesh. Ya. Jadi kalau perhatikan yang di sini teman-teman, kalimat after I receive my bags of flesh itu terjemahannya, setelah saya menerima buah jakar saya, atau buah jakar di sini, testis, peribolaya. Jadi Hercules sedang mengatakan pada masa pubernya, dia menerima testisnya, dia merasakan buah jakar. Dan terjemahannya di situ dikatakan Euripides, peribolaya, yang merupakan tanda-tanda lahirnya dari pubertas. Jadi dalam teks drama ini, dalam bahasa Yunaninya, Euripides mengatakan peribolayon atau peribolaya itu bukan penutup kepala wanita, melainkan testis pada tubuh pria. Nah, dari sini kita mendapat sudah acuan yang menarik dan berbeda sekali dengan apa yang mau kita pahami dalam teks Alkitab. Dan dari sinilah nanti kita melihat apakah betul Rasul Paulus memakai perspektif perkataan orang-orang Yunani kuno tentang peribolayon, penudung tadi. Selanjutnya, Bapak medis modern Hippokrates. Bentar, ini saya pindahkan gambar saya, tidak kelihatan ya.
Hippocrates, ini bapak medis modern, kedokteran modern terkenal, berpendapat rambut itu memiliki rongga dan sifatnya menarik cairan. Maka dikatakan rambut menarik air mani atau sperma yang dihasilkan otak atau kepala. Nah, di sini teman-teman perlu tahu juga ya, bahwa rambut itu dalam pemahaman medis Yunani kuno itu air mani itu, sperma itu dalam pemahaman Yunani kuno itu disimpan di otak, kepala. Jadi kita pahami dulu ya, bagi pemahaman medis Yunani kuno, sperma itu bukan dari testis langsung di bawah, melainkan dari kepala, otak, kephale bahasa Yunaninya. Ya. Sehingga rambut yang kata Hippocrates ini memiliki rongga-rongga kosong, itu sifatnya menarik cairan, terutama air mani dari kepala. Nah, kata rambut sendiri yang dipakai juga dalam teks 1 Korintus 11 ayat 15 tadi, komei, tidak hanya mengacu pada rambut, tapi juga lengan atau penghisap cumi. Ya. Tentakel cumi. Jadi bersifat menghisap cairan, seperti tentakel cumi. Nah, dikatakan Hippocrates, rambut tumbuh subur paling banyak dari kepala karena otak adalah tempat di mana air mani diproduksi atau setidaknya disimpan. Teman-teman jangan langsung terkejut karena ini pemahaman medis Yunani kuno. Ya. Nah, rambut hanya tumbuh di kepala manusia pra-remaja sebelum puber karena air mani disimpan di otak dan saluran tubuh belum cukup besar untuk cairan reproduksi mengalir ke seluruh tubuh. Makanya timbul semua dulu di sini. Karena rambut menarik cairan air mani dari dalam kepala atau otak. Nah, itu pemahamannya. Jadi, rambut ini berisi semua tentang air mani bagi pemahaman Hippocrates. Berikutnya, saat pertumbuhan rambut mulai menuju ke arah kemaluan, pubic hair. Menandai apa? Setelah puber, cairan yang dari rambut, dari otak, turun ke bawah. Ke bagian testis laki-laki. Ya. Nah, Hippocrates mengatakan wanita memiliki sedikit rambut di tubuh. Ini bukan hanya soal di kepala ya, tapi di seluruh tubuh. Dikatakan wanita lebih sedikit itu karena dia tidak mengeluarkan dan memproduksi air mani. Ya. Pria memiliki lebih banyak rambut karena mereka memiliki lebih banyak cairan air mani dalam tubuh mereka yang lebih panas, lebih mudah mengeluarkan buih air mani ke seluruh tubuh mereka. Nah, jadi pahami dulu ya. Ketika sebelum puber, ya rambut hanya ada di kepala. Karena dia menarik cairan air mani dari dalam otak, yang dimana dipahami dalam medis Yunani kuno, sperma diproduksi di kepala, kephale. Saat puber, akhirnya testis menarik cairan-cairan sperma di rambut, turun ke bawah sehingga muncullah pubic hair, rambut dalam kemaluan, di antara kemaluan, daerah kemaluan. Nah, laki-laki memiliki banyak rambut di seluruh tubuh, bukan hanya kepala, daerah kemaluan, tapi di seluruh bagian tubuh, entah itu dada, tangan, dan kaki, karena mereka yang memproduksi air mani. Sedangkan perempuan tidak. Ya. Nanti akan dijelaskan Hippocrates lebih lengkap kenapa itu bisa terjadi. Jadi intinya itu dulu. Ya. Ada masa sebelum puber dan puber yang membedakan bagaimana cara air mani itu ditarik oleh rambut. Nah, yang menarik, laki-laki yang berambut panjang, ya, panjang nih, lebat, kayak kalau kita zaman sekarang ini metal, anak metal gitu ya. Justru itu menandakan air maninya ketahan. Nah, ini menarik nih. Ya, kalau zaman dulu itu bagi orang Yunani, cowok rambut panjang itu nggak boleh. Karena menandakan air maninya ketahan semua di rambut, ke dalam rongga-rongga rambut yang ketarik. Berbeda dengan budaya zaman sekarang kita ya, laki-laki rambut panjang no problem, anak metal segala macam sampai ke bahu rambutnya. Itulah kenapa, nah kita sudah bisa melihat hubungannya nih. Itulah kenapa di ayat 14 tadi, 1 Korintus 11:14, Paulus mengatakan apa? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, teman-teman. Nah, teman-teman sudah mulai menarik satu kesimpulan
bagaimana Rasul Paulus menulis teks ini, ayat ini, yang disesuaikan dengan budaya atau medis pada zaman itu. Perhatikan kalimat di ayat 14. Bukankah alam sendiri? Artinya ini sudah menjadi pemahaman alamiah mereka pada zaman itu. Bahwa laki-laki nggak boleh berambut panjang, itu kehinaan. Kenapa? Air maninya tertahan. Dan apa yang terjadi kalau air mani tertahan? Ini pria akan mandul. Ini pria akan mandul. Karena tidak ditarik oleh testisnya ke bawah. Ini pria akan mandul. Nah sebaliknya di ayat 15, dilanjutkan di sini, seorang wanita memiliki rambut panjang di kepalanya, itu menandakan perempuan itu subur. Nah, jadi kita bisa melihat ya, ada perbedaan-perbedaan. Dan ini didukung oleh gambaran-gambaran patung-patung dan gambar-gambar orang-orang besar Yunani kuno. Teman-teman bisa cek ya, kaisar-kaisar Romawi, ya, filsuf-filsuf Yunani, yaitu Kaisar Augustus, Kaisar Tiberius, Aristoteles, Euripides tadi, Hippocrates, bahkan Rasul Paulus sendiri, itu nggak ada yang rambut panjang. Bahkan seperti Euripides, Hippocrates, Rasul Paulus, digambarkan, walaupun kita nggak tahu bagaimana wajah asli mereka, botak. Rambutnya ada sedikit, tapi botak. Itu kaisar-kaisar Julius Caesar itu. Rambutnya pendek, lihat aja patung-patungnya. Kaisar Augustus, Kaisar Tiberius, rambutnya pendek, nggak ada yang panjang. Karena bagi mereka, kehinaan pada zaman mereka, laki-laki rambutnya panjang. Atau mau dikatakan lain apa? Engkau laki-laki yang tidak sejati. Karena engkau mandul, air manimu tertahan di rambutmu semua, karena rambutmu panjang. Jadi memang menarik sekali ya. Ini kalau kita hanya pahami dari zaman kita, ini menjadi kekonyolan yang luar biasa. Tetapi itulah pemahaman medis Yunani kuno. Dan yang kita yakini dari perspektif lain yang kita bahas ini, Paulus mengambil pemahaman itu. Ya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepada bahwa kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Tetapi kalau bagi perempuan, yes, itu kehormatan. Nah berikutnya, salah satu dramawan lain yang terkenal, selain Euripides, Aristophanes namanya, dia memainkan cerita atau teks ini dengan memakai pemahaman medis yang dicetuskan oleh Hippocrates. Ya. Jadi pemahaman Hippocrates yang mengatakan sperma dihasilkan di kepala dan otak, itu betul-betul diterima oleh Yunani kuno pada zaman itu. Aristoteles juga meyakini itu. Dan Aristophanes memainkan tes Hippocrates ini dalam adegan. Teman-teman bisa googling, ini cerita yang sangat terkenal. Blepyrus dan Praxagora. Jadi dalam adegan itu dikatakan Blepyrus menuduh istrinya Praxagora melakukan perselingkuhan seksual ketika dia pergi perjalanan. Ya. Tetapi Praxagora menyangkal tuduhan tersebut dan mengajak Blepyrus untuk menguji kesetiaannya dengan apa? Mencium kepalanya. Untuk melihat apakah dia mencium bau manis air mani dari kepalanya. Jadi lucu sekali ya. Ternyata pemahaman Hippocrates itu diterima semuanya dan dipraktekkan. Jadi kalau ada orang selingkuh pada zaman dulu, dicium ke kepala. Apakah ada air mani begitu? Cium kepalanya untuk menguji kesetiaan. Kenapa? Karena air mani dihasilkan dari kepala. Coba cium kepalaku, apakah ada air mani keluar? Begitulah kata-kata yang ditampilkan dalam adegan Blepyrus dan Praxagora. Ya, jadi pemahaman ini diterima yang begitu luas pada zaman Yunani kuno ya. Nah, nyata sangat panjang pemahaman ini sampai masih diterima oleh Bapak Gereja Tertullian. Nah, ini dia. Dan Tertullian pun mengadopsi pemahaman ini dengan mengatakan anak perempuan pra-remaja atau sebelum puber pada zaman itu tidak diwajibkan mengenakan cadar atau penudung. Sedangkan yang sudah puber atau dewasa diharuskan mengenakan jilbab atau penudung. Jadi sama saja itu ya, penudung atau jilbab bahasanya. Sebelum pubertas, rambut anak perempuan belum berfungsi sebagai alat kelamin dan tidak berbeda dengan rambut laki-laki. Nah, jadi teman-teman perlu tahu nih ya, kalau laki-laki sebagai penghasil air mani, itu dimulai dari rambut atas. Ya. Sesudah puber, alat kelaminnya testisnya menarik cairan dari rambut, ya, yang berisi sperma, air mani, itu ke bawah sehingga muncul ditandai dengan pubic hair. Rambut di daerah kemaluan laki-laki.
Dari atas ditarik oleh testis ke bawah. Jadi testis atau alat kelamin pria sebagai pemberat yang menarik. Kebalikannya perempuan, karena dia receiver, penerima dari air mani, dimulai dari bawah ketika berhubungan seksual, itu nanti ditarik oleh rambutnya ke atas. Ya. Dia sebagai receiver. Setelah dia puber, itu ditarik oleh rambutnya. Jadi dari bawah naik ke atas. Ya. By the way, Hippocrates mengatakan teman-teman, dan ini bisa menjadi perdebatan juga, apakah dunia kedokteran juga setuju, dunia kedokteran zaman sekarang ya, perempuan juga sebenarnya ada air maninya. Ya, ada. Tetapi tidak sebanyak dihasilkan oleh pria, sehingga pada masa puber, kebalikannya, perempuan itu dari bawah ke atas, sedangkan laki-laki dari atas ke bawah. Makanya dibilang Tertulian sebelum puber, rambut anak perempuan sama saja dengan anak laki-laki, nggak ada beda. Tetapi, dikatakan memperhatikan pertumbuhan kemaluan artinya sudah melewati puber, Tertulian menasihati, biarlah dia yang bagian bawahnya tidak telanjang, ditutupi, alat kelamin wanita, tutupi bagian atasnya seperti bijaksana. Jadi dua-duanya ditutupi. Sebagai kelamin wanita yang sebegitu adanya sejak diciptakan, itu juga ditutupi. Tetapi kepala, karena setelah puber itu dijadikan penarik seperti testis alat kelamin pria, kata Tertulian, tutupi juga lah. Ah, itulah pemahaman medis Yunani kuno. Bayangkan ya. Jadi perempuan sebagai receiver, setelah puber dia menghasilkan air mani, tetapi dari bawah ditarik ke atas. Sedangkan laki-laki dari atas ke bawah, karena air maninya dihasilkan dari kepala. Ya. Jadi kalau perempuan rambut panjang itu bagus, artinya dia subur. Tutupilah. Nah, pemahaman ini beredar masih sampai Bapak Gereja Tertulian. Artinya sangat panjang sekali pemahaman pada dari zaman Yunani kuno ini. Nah, apa yang kita pelajari ini adalah konsep fisiologis kuno, ya, medis kuno, bahwa argumen Paulus dari alam 1 Korintus 11, 13-15 mengkontraskan rambut panjang pada wanita dengan testis pada pria. Sesuai dengan judul kita, rambut perempuan sebagai alat kelamin. Ya. Paulus menyatakan bahwa sesuai dengan kodraya, seorang wanita tidak diberikan testis. Yes, sejak diciptakan tidak diberikan testis. Bagian luar, seperti pria. Peribolaion. Testis, sesuai dengan pemahaman Euripides di dalam bahasa Yunani. Seorang wanita tidak ada peribolaion, tetapi peribolainya apa? Rambut. Ya, itu dia. Menarik. Jadi kebalikannya, kalau kita pria di bawah, peribolaion dari wanita atau testisnya di rambut. Paulus menyatakan bahwa rambut panjang di kepala wanita adalah kemuliaannya, doksa. Ini sering kita pahami dengan konteks kita yang mengatakan bahwa rambut wanita itu mahkota, keindahan, kecantikan. Oh tidak, bagi dunia Yunani tidak. Bukan begitu pemahamannya. Rambut wanita panjang, bagus, itu kemuliaan bagi dia karena itu alat kelaminnya. Perhatikan perkataan Paulus. Paulus mengatakan bahwa rambut panjang di kepala wanita adalah kemuliaannya, doksa, karena menarik dan menahan air mani. Karena rambut perempuan adalah bagian dari alat kelamin perempuan. Paulus meminta jemaat Korintus untuk menilai sendiri apakah pantas bagi seorang perempuan untuk memperlihatkan alat kelaminnya ketika berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itulah kenapa harus ditudungi, ditutup. Sama seperti kita menutupi bagian kemaluan kita, apalagi menghadap Tuhan. Jadi konteks yang mau ditulis Paulus dalam 1 Korintus 11 ini bukan menudungi hanya karena budaya Timur Tengah, bukan rambut harus panjang karena terpengaruh pelacur bakti Dewi Aphrodite, bukan. Kalau yang ada mau pakai tafsiran itu nggak ada masalah, karena itu memang tafsiran umum yang kita yakini. Tetapi sesuai fisiologis kuno, medis kuno Yunani, karena memang ditudungi rambut wanita ditutup karena menggambarkan testis peribolaion atau alat kelamin pria. Ya kemaluan ditutuplah. Apalagi menghadap Tuhan dalam beribadah. Itulah maksud dari perikop ini, hiasan kepala wanita. Menarik teman-teman ya. Tapi ingat, ini pemahaman yang berlaku di zaman itu. Di zaman sekarang kita sudah tahu ya, sperma bukan dihasilkan kepala ya. Bukan dihasilkan kepala. Itu pemahaman Yunani kuno. Jika kita kaitkan ke
pemahaman Alkitab Perjanjian Lama atau bangsa Yahudi jelas sekali. Ya. Bagaimana cara beribadah itu pun kita harus betul-betul menghadap Tuhan dengan serius. Contohnya ya di Yesaya ya, Yesaya pasal 6 ayat 2, ketika pengalaman Yesaya melihat serafim yang berpartisipasi dalam liturgi Allah. Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Dia melihat apa? Serafim itu memiliki 6 sayap. 2 terbang, 2 menutupi wajah, 2 untuk menutupi kaki. Nah, istilah kaki di situ bisa mengacu pada alat kelamin serafim. Jadi ditutupi. Ya, harus ditutupi. Karena serafim itu sendiri adalah utusan Allah. Bagaimana kudusnya Allah semua harus ditutupi dengan baik. Nah, ini tradisi Yahudi tentang ibadah juga kita harus bisa melihatnya secara jelas ya. Dan Keluaran pasal 20 ayat 26. Para imam yang melayani Yahweh, Allah menerima instruksi khusus mendekati altar agar ketelanjangan mereka tidak terlihat. Wah, semua bagian tubuh apalagi kemaluan itu harus ditutupi dengan kain. Artinya apa? Ya dalam beribadah kita harus memiliki sikap yang sopan. Ya tentulah tidak ada yang mau telanjang datang ke gereja kan, nggak ada. Dalam menghadap Tuhan tidak mungkin ada yang telanjang apalagi di zaman sekarang. Tapi makna dari yang mau dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 11 ini, beribadah menghadap Tuhan itu harus penuh dengan kesopanan. Ya. Bukan hanya bagaimana kita merasa kita beribadah kepadanya, tetapi kita perhatikan tubuh kita. Sudahkah kita menutupi yang tidak benar, kemaluan-kemaluan di dalam tubuh kita. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan tradisi ini, Paulus dengan tepat memerintahkan para wanita dalam pelayanan kepada Tuhan untuk menutup rambut mereka. Karena itu adalah bagian dari alat kelamin wanita yang disamakan dengan alat kelamin pria. Meskipun tidak ada orang zaman sekarang yang setuju dengan konsepsi fisiologis yang mendasari argumen Paulus tentang alam mengenai jilbab bagi perempuan, penudung, semua orang setuju dengan kesimpulannya melarang menampilkan alat kelamin dalam ibadah umum. Ya pasti, tidak mungkin kita telanjang dalam beribadah ya. Namun karena konsep fisiologis tubuh telah berubah, yang seperti saya katakan, sperma tidak dihasilkan di otak, kedokteran telah menolak itu. Tidak ada alasan fisiologis yang tersisa melanjutkan praktik penutup kepala perempuan dalam ibadah umum, dan banyak komunitas Kristen yang setelah beralasan meninggalkan praktik ini. Artinya apa? Kalau ada yang sekarang beribadah pakai penudung, kita perlu tanya itu alasannya apa. Ya kalau sekedar hanya mengikuti budaya gitu, ya no problem. Tapi kalau dia mengatakan Alkitab mengatakan itu, tunggu dulu. Karena teks 1 Korintus 11 ini tidak mengatakan seperti itu. Justru melihat dari budaya Yunani pada zaman itu yang sangat mempengaruhi bagaimana cara berpakaian. Ya, kita telah meninggalkan pemahaman ini. Walaupun makna rohaninya tetap kita dapat apa teman-teman? Ya, beribadah kepada Tuhan nggak boleh sembarangan. Seperti apa kata Alkitab? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu loh. Ya, yes kita datang dengan hati, yes kita datang dengan kesungguhan beribadah, tetapi akal budi. Dari akal budi kita belajar pemahaman firman, maka akan menghasilkan etika kekristenan. Artinya menghadap Tuhan pun tidak boleh sembarangan. Ya kita menghadap pejabat, orang-orang penting kan nggak sembarangan pakaian kita. Ya, kita mau yang terbaik. Apalagi menghadapi raja di atas segala raja. Nah ini konsep sederhana yang orang Kristen seharusnya tahu lah. Jangan sedikit-sedikit bilang yang penting hati, Tuhan melihat hati. Enggak lah. Ya, teks Alkitab selalu mendukung datang kepada Tuhan itu nggak boleh sembarangan. Ya, harus takut dan gentar, dan juga diatur dalam Alkitab bagaimana cara berpakaian kita datang ke hadapannya dengan benar. Ingat dia kudus adanya. Ya, serafim saja menutupi semuanya dengan benar. Apalagi kita manusia sebagai anak-anaknya harus bisa beribadah juga dengan benar. Nah, semua pemahaman ini teman-teman bisa lihat di dalam tulisan jurnal Troy Martin yang sangat baik. Beberapa di situ saya ambil argumen-argumennya. Ini menjadi pembelajaran yang menarik bagi kita untuk kita sharingkan. Menjadi perspektif lain dalam memahami teks 1 Korintus pasal 11 tentang hiasan kepala wanita. Baik. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Biarlah kebenaran firman dari perspektif lain hari ini bisa menguatkan kita untuk berpikir terbuka bahwa Alkitab itu penuh dengan misteri ya dan budayanya yang sangat mempengaruhi pada zaman itu. Dukung terus YouTube kita hanya Alkitab untuk terus menampilkan tema-tema yang nyentrik dan provokatif, yang dimana itu menjadi
bahan tambah kita untuk memahami Alkitab dari sudut pandang lain. Subscribe, share kepada banyak orang, biar kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab terus kita bagikan dengan berbagai cara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.